Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ada para hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita mulai membahas tentang surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar itu surat yang ke-39 dalam Al-Qur'an. Yang Az-Zumar dinamakan surat tersebut dengan surat Az-Zumar karena dalam surat tersebut disebutkan lafal Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, ya. Di mana orang-orang kafir digiring kepada neraka jahanam zumara, yaitu zumara maksudnya rombongan-rombongan, karena zumar jamak dari zumrah. Zumrah adalah lafal mufradnya, artinya rombongan. Kalau zumar itu jamaknya, pluralnya, rombongan-rombongan. Demikian juga wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan ketika orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka digiring menuju surga atau diarahkan menuju surga zumara, dalam kondisi rombongan-rombongan. Dari situlah surat ini disebut dengan surat Az-Zumar. Dan demikian banyak surat-surat dalam Al-Qur'an dinamakan karena di situ ada lafal yang disebutkan dalam surat tersebut, seperti surat Al-Baqarah, ya. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, ya. Allah memerintah kalian untuk menyembelih baqarah, sapi, maka disebut dengan surat Al-Baqarah. Demikian juga surat Al-Fil, ya. Alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil, ya. Jadi biasanya nama-nama surat diambil satu kalimat yang mudah mengingatkan tentang surat tersebut. Karena kalimat Zumar, ya, tidak terdapat kecuali dalam surat Az-Zumar, maka para ulama menjadikan Az-Zumar ini sebagai nama surat ini, surat Az-Zumar. Dan surat Az-Zumar adalah surat Makkiyah. Apa ini maksud dengan surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Ini namanya surat Makkiyah, atau ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan ketika Nabi SAW belum berhijrah ke kota Madinah. Adapun kalau Nabi sudah berhijrah ke kota Madinah, ada surat atau ayat yang diturunkan, maka disebut dengan surat Madaniyah. Surat Madaniyah atau ayat Madaniyah. Ini sering saya sampaikan bahwasanya penamaan terkait dengan nama tempat, surat Makkiyah, surat Madaniyah, tetapi yang dimaksud adalah waktu turunnya. Apa saja surat atau ayat yang turun sebelum hijrah namanya surat Makkiyah atau ayat Makkiyah, dan apa saja surat atau ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah namanya ayat Madaniyah atau surat Madaniyah. Meskipun turunnya di Mekah. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ayat ini turun ketika Nabi SAW wukuf di Padang Arafah. Dan kita tahu Padang Arafah lokasinya di Mekah. Tetapi ayat ini bukan ayat Makkiyah meskipun turunnya di Mekah. Ayat ini adalah ayat Madaniyah karena turun setelah Nabi berhijrah. Itu turun pada tahun 10 Hijriah ketika Nabi sedang haji wada. Jadi ini sekedar pengetahuan bagi ibu-ibu sekalian, yang disebut ayat atau surat Makkiyah yaitu yang turun sebelum hijrah. Yang disebut dengan ayat dan surat Madaniyah adalah yang turun kepada Nabi setelah hijrah. Apa faedahnya kita mengetahui hal ini? Agar kita tahu audiens yang sedang dituju oleh Allah ketika diturunkan ayat atau surat tersebut. Kalau kita bilang ayat Makkiyah atau surat Makkiyah, berarti audiens yang dituju adalah kaum musyrikin Arab yang tinggal di Mekah, kaum Quraisy. Oleh karenanya ciri-ciri surat-surat Makkiyah atau ayat Makkiyah biasanya terkait dengan akidah, tentang tauhid, tentang pencelaan terhadap kesyirikan, tentang surga dan neraka. Lain halnya ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah ke kota Madinah, maka ciri khas ayat-ayat dan surat Madaniyah terkait dengan hukum-hukum Islam, karena banyak turun hukum-hukum Islam ketika Nabi di Madinah. Demikian juga terkait orang-orang munafik, karena orang munafik munculnya baru di kota Madinah, ya. Sehingga dari sini kita bisa mengambil faedah, biasanya surat-surat Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah biasanya terkait dengan akidah dan keimanan.
semisal hal ini, surat Az-Zumar yang akan kita bahas, ini surat yang luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membahas tentang tauhid, bantahan terhadap orang-orang musyrikin. Bantahan terhadap orang-orang musyrikin. Sehingga topiknya adalah topik sebagaimana surat-surat Makkiyah terkait dengan keimanan, ya, dan bantahan terhadap kesyirikan. Adapun keutamaan surat ini, maka diriwayatkan fa'an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu ala firashihi hatta yaqra'a kulla lailatin bi Bani Israil wa Zumar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau tidur kecuali beliau sudah membaca setiap malam surat Bani Israil, itu surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dan seterusnya, dan surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan dihasankan oleh sebagian ulama, seperti dihasankan oleh Ibnu Hajar, kemudian dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, demikian juga sebelumnya oleh Al-Haythami. Jadi kami memandang hadis ini hadis yang hasan. Di antara keutamaan surat Az-Zumar yaitu dibaca sebelum tidur, seorang baca surat Az-Zumar, ya. Sebelum tidur baca surat Az-Zumar, demikian juga surat Bani Israil. Dan benar, karena kalau kita baca surat Az-Zumar kita akan diingatkan tentang tauhid. Tujuan penciptaan kita di alam semesta ini adalah agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan sejauh-jauhnya. Baik, kita akan masuk pada surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan Ibu buka surat ke-39, kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tanzilul kitab, kitab Al-Qur'an ini diturunkan minallahi al-azizil hakim, diturunkan dari Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Di sini di awal surat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kemuliaan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu tanzil, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala disebutkan sifatnya minallahil azizil hakim, dia adalah Allah yang Al-Aziz dan Al-Hakim. Kita akan bahas satu-satu. Pertama, makna tanzil. Tanzil artinya turun. Dan kata tanzil sendiri dari bahasa Arab nazzala yunazzilu tanzil. Nazzala yunazzilu tanzil dengan mentasydid huruf zai. Nazzala yunazzilu. Dan bahasa Arab kalau fa'ala yufa'ilu maka menunjukkan pengulangan, yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara munajjaman, yaitu secara bertahap, ya. Secara bertahap, ya. Karena Al-Qur'an turun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada peristiwa ini turun ayat ini, ketika ada peristiwa ini turun surat ini. Ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya surat-surat tersebut. Sehingga Al-Quran turun kepada Nabi SAW secara bertahap. Dan ini kita bisa ambil dari faedah secara bahasa, yaitu tanzil. Tanzil artinya turun secara bertahap. Tanzilul kitab, yaitu Al-Quran turun dari mana? Dari Allah, minallah. Minallah. Dan kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah sifat, yaitu kalamullah, sifat. Ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Allah adalah maha pencipta dan dia bukan makhluk, maka sifat sang pencipta juga bukan makhluk. Sifat pencipta ya bukan makhluk. Beda kalau seperti dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Dalam surat Al-Hadid kata Allah, kami turunkan besi, ya. Kalau besi adalah zat, besi adalah zat. Beda dengan pembicaraan. Kalau pembicaraan bukan zat tapi dia sifat. Ya, kalau besi adalah zat, ya. Kalau besi dia makhluk.
Meskipun yang turunkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika Allah mengatakan tanzilul kitab, Al-Qur'an itu adalah firman Allah, maka sebagaimana yang berfirman adalah Khaliq, maka firman-Nya bukanlah makhluk. Firman-Nya bukan makhluk. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya firman Allah itu, Al-Qur'an itu bukanlah makhluk, tetapi firman yang Allah firmankan kepada malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sering saya ingatkan agar kita selalu mensucikan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan perkataan sembarang orang. Al-Qur'an itu sifat Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bukan makhluk. Makanya kita boleh berlindung dengan firman Allah seperti doa yang kita baca zikir pagi petang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan bikalimat, itu dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita berlindung dengan makhluk, maka tidak boleh. Kalau kita berlindung kepada jin, yang tidak boleh ya. Tapi karena firman Allah adalah bukan makhluk, kita boleh mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Demikian juga Al-Qur'an itu bukan makhluk, buktinya kita boleh bersumpah dengan Al-Qur'an. Padahal para ulama sepakat kalau bersumpah dengan selain Al-Qur'an adalah kesyirikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah musyrik. Kita tahu bahwasanya kalau di tanah air kita biasa kalau seorang mau menjabat biasanya disumpah dengan Al-Qur'an. Itu boleh karena Al-Qur'an itu bukanlah makhluk, tetapi dia firman Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kaum muslimin secara umum bahwasanya Al-Qur'an turun dari Allah. Dan yang turun tersebut bukan benda. Seandainya yang turun benda, maka kita bilang makhluk. Tetapi yang turun tersebut adalah firman. Ya, karena Allah adalah Khaliq, maka firman-Nya adalah sifatnya dan bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya ingin tegaskan hal ini? Saya sering sampaikan bahwasanya di zaman kita sekarang ini timbul orang-orang liberal yang mereka mengotak-atik masalah ini. Mereka mengatakan Allah tidak pernah berfirman, Allah tidak pernah berbicara. Ya, Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa, Allah tidak pernah bicara dengan Jibril, Allah tidak punya dengan Nabi Muhammad SAW, Allah tidak punya bahasa, Allah berbicara tidak. Intinya Allah tidak punya sifat bicara. Terus Al-Quran ini bagaimana? Kata mereka Al-Quran ini adalah terjemahan Muhammad SAW dari ide pokok Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah hanya kasih ide pokok kepada Nabi Muhammad SAW, lantas ide pokok tersebut dituangkan oleh Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang kita sebut Al-Quran. Sehingga mereka ingin mengatakan bahwa Al-Quran yang kita baca ini adalah produk Muhammad, bukan sifat Allah, bukan firman Allah. Tentu berbeda ketika mereka mengatakan Al-Quran adalah produk Muhammad SAW. Kata mereka Muhammad tidak akan mampu mewakili ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad ketika menerjemahkan ilmu Allah menuju Al-Quran, dia terkontaminasi atau terpengaruh dengan kondisi dia sebagai orang Arab dan 1400 tahun yang lalu. Tujuan mereka apa? Mereka yang mengatakan jangan kita melihat tekstual Al-Quran. Sehingga muncullah metode tafsir mereka yang mereka namakan tafsir kontekstual, yang mereka namakan tafsir hermeneutika, yang ini semua adalah kebatilan. Kita orang Islam mengatakan Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Muhammad. Muhammad saja enggak ngerti. Muhammad SAW aja ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dia enggak bisa baca, dia enggak tahu. Dia enggak tahu apa yang mau dia ungkapkan. Sampai akhirnya harus didikte oleh Jibril alaihissalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru Rasulullah SAW baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan karangan dia. Bukan karangan Muhammad. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, "Lau taqawwala alaina ba'dal aqawil akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al watin." Kalau seandainya Muhammad mengarang-arang Al-Quran, maka kami akan siksa dia, kami akan binasakan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jibril mendiktekan Al-Quran kepada mendiktekan Al-Quran, maka Rasulullah SAW mengulang-ulang ingin segera menghafal karena dia bukan karangan dia ya. Kata Allah, "La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana." Ketika malaikat Jibril turunkan ayat, maka Rasulullah takut lupa. Rasulullah berkomat kamit mengulang-ulangi lisannya supaya dia hafal. Maka Allah tegur, enggak usah ya Rasulullah. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakan lisanmu untuk bisa menghafal segera.
Inna alaina jam'ahu Qur'anah, kami akan mengumpulkan Al-Quran di dadamu dan kami akan membuat engkau bisa membacanya. Intinya Al-Quran itu adalah sifat Allah, bukan makhluk Allah, bukan ciptaan Allah, bukan benda, bukan. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang dinukil oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan kita nukilkan, kita baca, kita tulis di lembaran, tapi kontennya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti saya menukil perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya syair yang banyak. Di antara syairnya dia berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja sama saja. Artinya sama-sama bahagia. Kenapa? Apa yang buat kita bahagia kalau kita punya hati yang qanaah? Maka Imam Syafi'i berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kau qanaah, maka kau dan raja semuanya sama-sama bahagia. Demikian juga Imam Syafi'i berkata, "Atahza bid du'a'i wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'a du'a'u." Apakah kau meremehkan doa dan merendahkan doa? Kau tidak tahu keajaiban apa yang bisa dilakukan oleh doa. Ketika saya mengucapkan tersebut, memang pakai suara saya, tapi kontennya karangan siapa? Karangan Imam Syafi'i. Ini bukan karangan saya. Saya cuma menukil. Nah, demikian pula ketika kita baca Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua firman Allah, cuma kita lantunkan kembali. Ya. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dan Al-Quran bukanlah benda. Beda kalau kita bilang naqatullahi wa suqiyaha, ontanya Allah, yaitu ontanya Nabi Saleh. Onta ya benda, maka ini makhluk. Seperti bilang Baitullah, Baitullah rumah Allah, maksudnya masjid atau Ka'bah, itu makhluk. Rasulullah, utusan Allah, Rasul manusia, dia makhluk. Tapi kalau kita bilang kalamullah, firman Allah, maka kalam itu bukan suatu zat, maka dia sifat. Kalau gitu dia bukan makhluk, karena yang memfirmankannya adalah Sang Pencipta. Ini sekedar akidah dasar yang perlu kita ketahui, karena bahayanya orang liberal ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul lagi, kadang-kadang hilang lagi, dan mereka ingin mengotak-atik syariat. Mereka ingin mengatakan Al-Quran dan hadis-hadis sudah expired, hanya relevan 1400 tahun yang lalu, karena Al-Quran bukanlah firman Allah. Al-Quran hanyalah produk dari Muhammad, mungkin produk tradisi, produk budaya, paling tidak produk Muhammad terpengaruh dengan tradisi dan budaya 1400 tahun yang lalu, sehingga mereka akhirnya menghilangkan Qadasatul Quran, mereka menghilangkan kesucian Al-Quran. Ini saya bahas panjang lebar dalam disertasi saya ketika di S3 di Universitas Madinah. Baik, kita lanjutkan. Tanzilul kitab min Allah Al-Aziz Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Aziz Al-Hakim. Nama Allah Al-Aziz dan Al-Hakim. Al-Aziz mengandung sifat izzah. Izzah maksudnya izzah, maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala pasti mendominasi, tidak mungkin didominasi, karena dialah Al-Aziz, dialah Dzul Izzah, pemilik keperkasaan, kekuasaan, sehingga Allah pasti mendominasi. Kemudian di mana makna di antara makna Al-Aziz, yaitu tidak ada yang bisa mengganggu Allah Subhanahu wa taala, karena dia maha perkasa. Semua di hadapan dia pasti tunduk, karena dia maha perkasa. Kemudian Al-Hakim, Al-Hakim ini ada banyak makna. Apa makna Al-Hakim? Al-Hakim bisa maknanya adalah Dzu Hikmah, yaitu maha bijak. Tidaklah ada suatu pun yang ditetapkan oleh Allah, pasti di balik itu ada hikmah. Apapun peristiwa yang Allah takdirkan kepada kita, pasti ada hikmah di balik itu. Kita tahu atau tidak tahu, tapi pasti ada hikmahnya. Tidaklah Allah menciptakan apapun kecuali ada hikmahnya. Allah menciptakan Jibril, Allah menciptakan Iblis, Allah menciptakan Muhammad SAW, Allah menciptakan Abu Jahal, Allah menciptakan Musa, Allah menciptakan Fir'aun, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka. Semuanya ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah ciptakan langit dan bumi, pasti ada hikmahnya. Orang beriman berkata, ya Rabbku, ya Rabb kami, tidak mungkin kau menciptakan langit dan bumi dengan kebatilan, itu dengan asal-asalan. Pasti ada tujuannya. Makanya Allah disebut dengan Al-Hakim, yaitu dia pasti maha bijak. Maha bijak. Namun akal kita sering tidak sampai. Sebagian hikmah terbuka bagi kita. Oh ya, kita sering mengalami. Oh ya, ternyata hikmahnya kemarin saya begini, ada hikmahnya.
Oh kemarin ternyata saya ada hikmah. Tapi banyak yang kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Akal kita nggak sampai. Akal kita nggak sampai. Ibarat kita ngelarang anak kecil terkadang ngerti apa yang dikatakan oleh bapaknya. Nak, kamu harus begini, kamu harus begini. Dia ngerti. Tapi banyak hal dia tidak ngerti. Kenapa? Akal dia nggak sampai. Apa yang mau kita jelaskan dia nggak paham. Tetapi semua yang ditetapkan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, diputuskan oleh Allah, yang berlaku dengan pesan Allah semuanya di atas hikmah. Jadi Al-Hakim maksudnya zu hikmah, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan, melakukan, menciptakan kecuali dengan hikmah. Di antara makna Al-Hakim, sebagian ulama mengatakan Al-Hakim maknanya Al-Muhkim. Al-Muhkim itu yang profesional, mengkokohkan segala ciptaan Allah, segala syariat Allah adalah kokoh, profesional, ya. Tidak ada celahnya sama sekali. Makanya di antara perkataan yang indah, perkataan sebagian ulama, kita heran dengan manusia ini. Sebagian manusia diberikan akal, terutama fisikawan, para ilmuwan. Mereka lihat ketika mereka melihat bagaimana alam semesta diciptakan dengan begitu indah, dengan aturan yang muhkam, yaitu aturan yang kokoh, yang profesional, ya. Tentang langit, aturan matahari, aturan rembulan yang berjalan. Wa kullun fi falakin yasbahun, masing-masing berjalan di orbitnya jutaan tahun atau ratusan tahun atau miliaran tahun. Jarak matahari yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisi bintang yang kemudian dengan jarak yang teratur, dengan gravitasi di antara mereka. Ini yang bikin siapa? Yang bikin Tuhan. Kita lihat fi anfusikum afala tubsirun, tidak lihat bagaimana dirimu, bagaimana makhluk manusia dengan sifat-sifat yang luar biasa. Allah Maha sempurna. Allah menciptakan hewan yang buruk seperti lalat dengan dia sebagai lalat, hewan yang sempurna. Aturan langit yang luar biasa, yang jutaan tahun sudah berjalan, tidak ada celahnya sama sekali. Muhkam, kokoh, mutqan. Kemudian Allah selain punya aturan langit, Allah juga punya aturan buat manusia. Allah turunkan syariatnya, Allah turunkan Al-Quran, Allah kirimkan Rasulnya, Allah kasih syariat melalui Rasulullah SAW. Tapi manusia tidak mau terima. Dia mau terima tentang aturan alam semesta, tapi kalau ada aturan yang ngatur dia nggak mau terima. Seakan-akan aturan Tuhan ini nggak pas, tidak sempurna, tidak relevan. Ini aneh. Kamu secara logikamu bisa menerima aturan Allah di langit yang luar biasa, yang tentunya pengaturan di atas lebih rumit dan lebih ruwet, lebih butuh kehebatan yang luar biasa. Kamu terima aturan Tuhan di atas? Kamu tidak terima kalau Allah turunkan syariat buat kamu, yang ciptakan kamu Tuhan. Ya. Kemudian mereka masih mencari hukum-hukum yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa hukmal jahiliyyati yabghun?" Apakah engkau ingin mencari hukum jahiliyah? Apakah engkau ingin menyamakan hukum-hukum yang di produk-produk manusia dengan hukum produk Tuhan? Apakah ingin membandingkan manusia dengan Tuhan? Allah sudah turunkan hukumnya yang paling terbaik, yang relevan untuk setiap saat sampai hari kiamat. Kemudian kita manusia dengan sombongnya menolak, kita bilang tidak relevan, tidak maslahat, tidak inilah, tidak anulah, tidak bisa mengayomilah, dengan banyak tuduhan-tuduhan kepada Tuhan yang seakan-akan Tuhan tersebut tidak becus dalam menurunkan aturan syariatnya. Waliyadzubillah, kita orang Islam jangan begitu. Di antara makna nama Allah Al-Hakim, yaitu Al-Muhkim, yang profesional, yang kokoh dalam ciptaannya, dalam syariatnya. Allah Muhkim, Al-Hakim. Di antara makna Al-Hakim adalah Al-Hakim, dialah Allah yang memutuskan. Ini di antara, jadi makna Al-Hakim mengandung 3 makna. Dzu hikmah, yang hikmah, kemudian yang muhkim, yang profesional, yang ketiga Al-Hakim, dia yang memutuskan segala keputusan. Tidak ada yang berlaku la radda li hukmihi, semua yang berlaku di alam semesta ini semua atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah menjelaskan tentang agungnya Al-Qur'an, Allah mengatakan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Diturunkan Al-Qur'an secara bertahap dari Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijak. Sebagaimana Allah Maha Bijak dan Maha Perkasa, demikian juga firman-firman-Nya. Firman-firman-Nya pun demikian. Kuat. Wa innahu lakitabun aziz. Sungguhnya Al-Qur'an itulah kitab yang perkasa, yang kuat. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi.
Tidak ada kebatilan yang ditemukan dalam Al-Quran, tidak bisa didatangi. Al-Quran tidak bisa didatangi oleh kebatilan, dari depan, dari belakang, nggak bisa. Ya. Afala yatadabbarun Al-Quran, tidakkah kalian mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran dari selain Allah, maka mereka akan mendapati banyak kontradiktif dalam Al-Quran. Namun tidak ada. Kenapa? Yang menurunkan Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa, yang maha profesional. Maka sifat Allah Al-Quran juga firman Allah yang maha sempurna. Kita nggak usah jauh-jauh. Jadi maksud saya, pembicaraan terpengaruh dengan sang pembicara. Ini logika sederhana. Pembicaraan seseorang tergantung dengan sifat seorang tersebut. Kita dapati misalnya anak SD, kita suruh ngarang. Anak SD dia akan ngarang dan kemampuan dia terbatas, dia ngarang sesuatu. Bahasanya terbatas, kontennya juga biasa-biasa saja. Tapi coba kalau kita suruh misalnya anak mahasiswa yang ngarang, dia akan ngarang dengan bahasa yang indah, dengan konten yang teratur. Yang itu manusia. Manusia kita bisa bedakan. Oh, ini anak tulisan anak SD. Oh, ini tulisan profesor. Oh, ini tulisan orang pengalaman. Dengan melihat tulisan kita bisa mengetahui hebatnya sang penulis atau buruknya sang penulis. Nah, ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha hebat, maka firman-Nya juga pasti maha hebat. Firman juga pasti maha hebat. Maka Allah, sifat Al-Quran adalah aziz dan dia juga hakim. Dia juga hakim. Makanya di antara sifat Al-Quran wa muhaiminun alaihi, ya. Wa muhaiminan alaihi. Al-Quran itu adalah hakim bagi kitab-kitab suci terdahulu. Kalau sudah ada Al-Quran, maka semuanya harus tunduk kepada ayat-ayat dalam Al-Quran. Kita lanjutkan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya, ayat yang kedua. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sungguhnya kami telah turunkan kepada engkau Al-Quran bil haqq, dengan kebenaran. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agamamu. Baik, di sini ada yang pertama kita bahas. Allah mengatakan inna, sungguhnya kami. Sungguhnya kami. Dan dalam bahasa Arab kata kami bisa maknanya jamak, plural. Saya mengatakan kami karena kami bertiga, kami berempat, maka mengatakan kami. Kalau saya sendiri saya mengatakan anak saya. Ini dalam bahasa Arab. Kami bisa maknanya 2-3 orang, maka menggunakan kata inna. Inna nahnu, itu kami. Tapi bisa juga maknanya inna adalah ta'zim, untuk pengagungan. Ini adalah bahasa Arab juga. Saya kalau ingin mengagungkan diri saya mengatakan kami, padahal saya sendirian. Saya mengatakan apa? Kami. Dan ini dikenal oleh bahasa Arab. Seperti kita ngomong sama orang, kita tidak bilang anta, kita bilang antum. Padahal dia cuma satu orang, tapi kita bilang antum. Padahal anta untuk mufrad tunggal, antum untuk plural. Tetapi ketika saya mengatakan kepada seseorang, saya bilang antum, tidak lain karena saya menghormatinya, saya mengatakan antum, ya. Mengatakan antum. Jadi ini secara bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia berlaku, menggunakan lafal jamak untuk tunggal dalam rangka pengagungan, ya. Kami yang telah ini, kami yang telah ini, padahal dia sendirian. Dia mengatakan kata kami untuk pengagungan. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena orang-orang Nasara, mereka mengatakan, lihat dalam Al-Quran Allah mengatakan kami, berarti Tuhan bukan cuma satu, Tuhan berbilang. Tuhan berbilang. Makanya sama dengan kita dong, Tuhan kita berbilang. Ini orang Nasara mengatakan demikian. Dalam Al-Quran sering inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang turunkan Al-Quran. Inna anzalna ilaika, kami turunkan kepada engkau, kami. Kata mereka, kalau gitu Tuhan berbilang, sama seperti kami. Bantahannya kita katakan pertama, berarti kamu ngaku Tuhan kamu bukan satu dong. Ketika kamu mengkritiki kami dengan mengatakan kata kami, itu menunjukkan berbilang, berarti kalian wahai orang-orang Nasara mengaku Tuhan kalian tidak tunggal, tapi 3, ya. Ya. Yang kedua, kalian enggak ngerti bahasa Arab. Bahasa Arab itu kata kami tidak mesti harus banyak. Bisa jadi maksudnya adalah apa? 1, tapi diagungkan. Ini adalah bahasa Arab yang dipahami. Oleh karenanya Abu Jahal, Abu Lahab, yang turun Al-Quran ini surat Makkiyah. Surat-surat ini didengar oleh Abu Lahab, didengar oleh Abu Jahal. Abu Jahal dengar surat ini. Allah turunkan surat Az-Zumar kepada Nabi, Nabi bacakan kepada mereka. Mereka dengar.
Tetapi mereka tidak pernah protes. Wahai Muhammad, katanya Tuhanmu satu. Kenapa pakai kata kami? Karena Abu Jahal ngerti bahasa Arab, mengatakan kami tidak mesti harus banyak. Seandainya kata kami pasti menunjukkan banyak, pasti Abu Jahal akan bilang, Muhammad, apa bedanya kamu dengan saya? Sama-sama Tuhan kita banyak. Kenapa kau bilang tauhid saja? Jadi kata kami ini bukan berarti jumlahnya banyak, tapi maksudnya pengagungan. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang turunkan Al-Qur'an, kami maksudnya pengagungannya. Maksudnya pengagungan. Dan ayat-ayat yang lain jelas, wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa, Allah tidak berbilang. Kita lanjutkan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an bil haq, dengan kebenaran. Dengan kebenaran, bil haq di sini bisa diartikan dengan dua tafsiran. Tafsiran pertama, bil haq maksudnya benar-benar Al-Qur'an itu turun dari Allah untuk engkau wahai Muhammad. Bukan karangan Jibril, bukan karangan jin, bukan karangan Muhammad. Benar-benar diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang musyrikin dahulu, mereka mengakui adanya Allah, tapi mereka tidak percaya kalau Allah utus seorang Rasul namanya Muhammad. Mereka tidak percaya. Dan mereka tidak percaya kalau Allah memberikan wahyu kepada Muhammad, sehingga mereka mendustakan Al-Quran. Tapi Allah tidak mereka dustakan. Mereka umrah, mereka haji, mereka sering bersumpah dengan demi Allah. Mereka ngaku Allah itu Tuhan. Tapi yang mereka protes, ada Rasul diutus oleh Tuhan namanya Muhammad, mereka nggak percaya. Dan mereka protes juga bahwasanya Rasul tersebut dikasih wahyu oleh Rabbul Alamin, dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah bantah, Allah mengatakan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami turunkan kepada engkau benar-benar dari kami. Al-Quran itu dari kami, bukan karanganmu. Ini namanya disebut Al-Quran turun dengan kebenaran. Makna yang kedua, bil haq maksudnya isi Al-Quran semuanya hak, isi Al-Quran semuanya benar, tidak ada kebatilan sama sekali. Ya. Tidak ada kitab yang sempurna kecuali Al-Quran. Adapun kitab-kitab yang lain, kitab hadis, apalagi karangan manusia, pasti ada salahnya, pasti ada kontradiktifnya, mungkin salah ketiknya, mungkin ada typonya. Adapun Al-Quran tidak. Al-Quran sempurna dan terjaga sampai sekarang ya. Bahkan anak kecil mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Maka Allah mengatakan fa'budillaha, maka sembahlah wahai Muhammad, sembahlah Allah mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama baginya. Seakan-akan Allah berkata, wahai Rasulullah, kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu dan ini nikmat yang sangat besar, maka bersyukurlah dengan beribadah yang ikhlas kepada Allah. Demikianlah kita Nabi SAW. Jadi Al-Quran itu nikmat yang besar, nikmat yang besar. Ya. Rasulullah SAW sangat bahagia kalau Al-Quran turun kepadanya. Sangat bahagia. Rasulullah SAW sangat berseri-seri ketika Al-Quran telah turun kepadanya. Ya. Para sahabat juga bahagia kalau ada ayat-ayat yang turun. Ada firman Allah yang turun mengomentari. Setelah itu Allah bikin janji, kamu datang lagi nanti. Kamu datang lagi nanti bersama kaummu. Ternyata Nabi Musa datang di luar. Sebelum perjanjian, kaumnya belakangan, maka Allah berkata, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa." Apa yang buat kau terburu-buru wahai Musa sehingga kau datang di luar, kau tinggalkan kaummu? Qala ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku segera keburu-buru di luar ya Allah agar kau ridha kepadaku. Kata para ulama, Nabi Musa rindu untuk berbicara lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia merasakan kebahagiaan luar biasa ketika dia berbicara dengan penciptanya, Rabbul Alamin, yang maha sempurna, yang selama ini memberikan dia kenikmatan, menolong dia, tidak jadi dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian dia bertemu dengan sang penolong tersebut, sang penciptanya, maka dia merasa bahagia. Maka sebelum tanggalnya dia sudah datang sebelumnya. Kemudian kerinduan tersebut semakin memuncak sehingga dia ingin lihat Allah. Bukan ngomong lagi, dia ingin lihat. Mungkin dia mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkan pada diriku, tunjukkanlah dirimu kepadaku, aku ingin melihat engkau. Kata Allah, qala lan tarani, kau tidak akan bisa lihat aku. Kau tidak akan mampu. Kenapa? Matamu tidak mampu untuk melihat.
Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa. Lihatlah kepada gunung, kalau gunung masih kokoh, kau akan lihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Tatkala Allah menampakkan dirinya pada gunung, gunung pun hancur, wa kharra Musa sa'iqa, Musa pun pingsan atau mati. Tapi dia ingin melihat Allah, kenapa dia rindu? Dia berbicara dengan Allah, dia bahagia. Oleh karenanya Al-Qur'an itu kitab kebahagiaan. Kitab kebahagiaan, nikmat diturunkan Al-Qur'an. Kita dapat Al-Qur'an ini nikmat. Kita baca Al-Quran, ada ketentraman, petunjuk bagi kita. Kita baca kisah-kisah, kita baca petunjuk, kita baca ayat tentang musibah, tentang surga, tentang neraka, tentang kisah-kisah orang zalim, tentang bagaimana subhanallah, ya, aturan, dustur, undang-undang kehidupan semua ada dalam Al-Quran. Arahan, bimbingan, adab semuanya ada. Makanya Al-Quran adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Makanya ketika Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, Allah sebutkan Allah Maha Penyayang. Di antara bukti sayangnya Allah, Allah berikan kenikmatan. Kenikmatan yang pertama Allah sebutkan 'allamal Qur'an, Allah ajarkan Al-Quran. Itu nikmat yang paling besar yang kita kadang-kadang kita lupakan. Nikmat tersebut tidak pernah kita baca, tidak pernah kita hayati, taruh di kantong aja. Sudah download berapa aplikasi nggak pernah dibaca. Jadi kita nggak merasakan nikmat tersebut. Padahal Allah ketika mengatakan Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, sangat sayang kepada hamba-hambanya. Di antara bukti sayangnya, 'allamal Qur'an. Allah mengajarkan apa? Al-Quran. Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan kepada Nabi Muhammad SAW, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq ya Rasulullah, kami turunkan kepada engkau Al-Quran, maka kau harus bersyukur. Di antara bentuk syukurmu, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Tanda kita bersyukur kepada Tuhan atas nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita adalah kita ikhlas dalam beribadah. Kalau ternyata kita beribadah mencari pujian manusia, mencari sanjungan manusia, mencari pengakuan manusia, berarti kita tidak bersyukur. Makanya Allah mengatakan balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Maka beribadahlah saja kepada Allah dan jadilah engkau termasuk orang yang bersyukur. Karena orang yang bertauhid adalah orang yang bersyukur. Karena dia tahu tidak ada yang memberikan dia kenikmatan, rezeki, nikmat keluarga, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat anak-anak, nikmat banyak sekali kecuali Allah. Maka dia harus fokuskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang syirik, siapa yang riya, itu orang tidak bersyukur. Maka Allah ingatkan kepada Rasulullah SAW, kami telah turunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad, maka bersyukurlah. Di antara cara bersyukurmu, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama baginya. Mukhlishan, harus ikhlas. Lahuddin, ikhlaskanlah. Din di sini, ad-din dalam bahasa Arab bisa maknanya dua. Ad-din bisa artinya amal yang dikerjakan. Amal yang dikerjakan seperti penggunaan ad-din adalah artinya amal yang dikerjakan seperti perkataan kamatedin tudan, sebagaimana kau berbuat kau akan dibalas. Kamatadin, sebagaimana kau berbuat kau akan dibalas sesuai dengan perbuatan. Di sini din kamatadin, sebagaimana kau berbuat. Jadi din maknanya perbuatan. Seperti lakum dinukum waliyadin, bagimu perbuatanmu, bagi kami perbuatan kami. Ya, maksudnya yang kau kerjakan. Jadi ad-din terkadang maknanya adalah amal yang dikerjakan. Seperti ini, mukhlishan lahuddin, ikhlaskanlah amal ibadahmu kepadanya. Ad-din di sini maksudnya amal ibadah. Dan terkadang ad-din maknanya adalah al-jaza, balasan. Seperti Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ad-din maknanya terkadang apa? Balasan atau ganjaran baik atau buruk. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tahukah engkau apakah itu hari pembalasan? Ad-din sini maknanya pembalasan. Wallahu a'lam bishawab. Yang dimaksud dalam ayat ini, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya. Ad-din maksudnya amal ibadahmu, amal ibadahmu, ya, amal ibadahmu. Dan tentunya juga mencakup makna balasan. Artinya kalau kau beramal akan ada balasnya sesuai dengan amalan. Seperti kamatadin tudan, sebagaimana kau berbuat kau akan ada balasannya. Sebagian ulama ketika menafsirkan ad-din, ya, di sini dengan balasan, ya, mukhlishan lahuddin, dia tafsirkan dengan balasan itu ikhlaslah engkau
ketika beribadah untuk mengharap balasan dari Allah, jangan mengharap balasan dari yang lain. Maka mereka mengatakan ayat ini memotivasi kita ketika kita beribadah, kita berharap dengan balasan. Dan ini adalah metode syariat. Betapa banyak dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang ingin begini maka begini, siapa yang begini maka begini. Dalam Al-Quran juga demikian ya. Ya, Allah sebutkan tentang pahala-pahala di surga, pahala sedekah, pahala silaturahmi. Allah sebutkan agar kita ketika beramal kita termotivasi dengan ganjaran tersebut. Ya. Seperti kalau sholat maka dimudahkan rezeki misalnya, kalau silaturahmi masuk surga. Seperti dalam hadis, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa fi athri rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umur, dilapangkan rezeki maka sambung silaturahmi. Atau Allah bicara tentang ganjaran-ganjaran di surga yang begitu indah. Maka tidak mengapa dan bahkan dianjurkan seorang ketika dia beribadah, dia mengingat ganjaran-ganjaran tersebut. Sehingga dia berusaha ibadah dengan semaksimal mungkin, dengan seoptimal mungkin, dengan seterbaiknya. Kenapa? Karena dia tahu kalau ibadah dia semakin sempurna, ganjarannya semakin besar. Ganjarannya semakin besar. Ya. Kalau dia tahu bahwasanya sabar itu pahalanya besar, maka dia akan berusaha sabar dengan semaksimal mungkin. Karena dia tahu pahalanya besar. Jadi tidak mengapa kita menghadirkan ganjaran dalam hati kita, ganjaran akhirat terutama. Bukan seperti perkataan sebagian orang sufiah, enggak boleh beribadah karena mengharapkan surga, enggak boleh beribadah karena takut pada neraka. Ini enggak benar. Allah yang menyuruh kita berharap minta surga, para nabi berdoa minta surga, Nabi Ibrahim minta surga, Nabi SAW berlindung dari neraka jahanam. Jadi di antara hal yang memudahkan kita untuk bisa konsen ibadah, ingat pahala di akhirat. Wah, kalau saya sholat asal-asalan nanti pahala juga asal-asalan. Kalau saya sholat tulus, ikhlas, saya sholat khusyuk, pahala juga beda, tidak akan sama. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, bisa jadi dua orang berdampingan sholat, tapi pahala antara mereka berdua sejauh langit dan bumi. Kenapa? Karena perbedaan kualitas ibadah sholatnya. Dan setiap ibadah seperti itu. Kita semua mungkin kita semua berbakti sama orang tua, tetapi kualitas bakti kita sama orang tua beda-beda. Kita semua sholat mungkin, tapi kualitas sholat kita berbeda-beda. Kita semua ngaji, tapi kualitas ngaji kita berbeda-beda, tidak sama. Kita semua baca Quran, kita orang baca Quran sambil ngantuk-ngantuk, ada baca Quran tanpa dipahami maknanya, ada yang baca Quran dengan kualitas. Dia baca, dia renungkan, dia baca tafsirnya tentu berbeda. Maka kalau kita tahu tentang ganjaran, kita tahu tentang hari pembalasan, maka kita akan ibadah dengan konsen. Kita menjadikan fa'budillaha mukhlishan lahuddin, sembahlah Allah dengan ikhlas. Dan demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dunia akan kita tinggalkan. Kita ini beribadah untuk mencari keridhaan Allah, mencari akhirat. Dunia yang kita tempati ini semakin menjauh dari kita. Dan kita pun semakin meninggalkannya, mau tidak mau. Rambut yang semakin beruban, sakit-sakit yang mulai muncul, mata yang mulai rabun, telinga yang mulai tidak mendengar, langkah kaki yang mulai tidak terkendali, keletihan yang mudah kita rasakan, sudah mulai sulit naik tangga, kalau naik tangga ngos-ngosan, ini sudah tanda-tanda kita semakin meninggalkan dunia tersebut. Semakin menjauh, kita mau kejar dunia tapi kita semakin jauh dari dunia tersebut dan semakin mendekat pada hari akhirat. Maka selalulah pikirkan akhirat. Kita cari akhirat, kita ingin memiliki istana yang megah di sana, kehidupan yang abadi dengan kenikmatan yang sempurna. Ujian-ujian kehidupan kita jalani, toh dunia ini cuma sebentar. Kemudian kata Allah, ala lillahi dinul khalis, dan hanya milik Allah agama yang murni, ya, itu tauhid. Allah tidak menghendaki agama yang syirik. Allah tidak ingin disekutukan. Ya. Dia yang menciptakan, Dia yang memberi rezeki, Dia yang mengatur alam semesta, Dia yang menghidupkan dan mematikan, maka Dia sendiri yang berhak disembah. Tidak boleh selain Allah disembah. Kemudian Allah setelah menyebutkan bahwasanya milik Allah agama yang bertauhid, agama yang ikhlas, agama yang murni, setelah itu Allah mencela orang-orang berbuat kesyirikan. Kata Allah, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mereka, sebagai penolong-penolong mereka, sebagai tandingan-tandingan
bagi Allah yang mereka sembah wali-wali tersebut. Ketika mereka ditegur, mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah wali-wali ini, orang-orang soleh ini tidak kami sembah, nabi-nabi ini tidak kami sembah, patung-patung ini tidak kami sembah, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inilah syubhatnya orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi tegur mereka, kenapa kalian menyembah berhala-berhala orang soleh? Di antara mereka ada yang menyembah Uzair, di antara mereka ada yang menyembah Nabi Isa, di antara mereka ada yang menyembah malaikat, mereka mengatakan malaikat putri-putri Allah, di antara mereka ada yang menyembah Lata, patungnya orang soleh, di antaranya mereka ada yang menyembah Manat dan Uzza, mereka katakan putri-putri Allah. Mereka menyembah. Kalau ditanya, kenapa kalian menyembah patung-patung ini? Patung-patung tersebut simbol dari orang soleh, simbol dari roh yang soleh, simbol dari malaikat, simbol dari nabi, simbol-simbol. Kata mereka, mana bodoh, kami tidak menyembah orang-orang soleh ini illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali agar kami didekatkan oleh mereka mendekat kami kepada Dia, mereka membantu kami untuk dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini syubhat kerancuan pemikiran ada pada orang musyrikin. Menurut mereka, justru mereka berbuat syirik ini adalah untuk menuju kepada Allah. Kalau kami nyembah Allah langsung, susah dekat. Caranya bagaimana? Kami sembah dulu wali-wali ini. Dengan kami menyembah wali-wali ini, kami didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka ngeles. Kata mereka lah, ini tauhid juga. Kami tidak nyembah-nyembah ini kecuali untuk didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dilakukan oleh sebagian orang. Mereka beribadah di kuburan, memohon kepada penghuni kubur. Kata mereka, gimana kami mau langsung kepada Allah? Kami ini penuh dosa. Allah belum tentu melirik kami, Allah belum tentu mengetahui kami, Allah tidak langsung mengabulkan permintaan kami. Nah, kalau ingin dikabulkan, langsung aja lewat wali-wali, langsung akan mudah sampai kepada Allah. Bahkan mereka di antara mereka ada yang dengan terang-terangan, saya dengar di YouTube, dia mengatakan, kalau kamu mau ketemu raja, lah gimana cuma mau ketemu raja? Mau ketemu langsung? Gak bisa dong. Ketemu langsung kamu gak diperhatikan sama raja. Kamu harus lewat menteri, lewat orang dekat. Nah, kalau dekat langsung sampai sama raja, karena raja tahu kedudukan orang dekat ini. Ini adalah rusaknya kesyirikan. Mentasbih, menyamakan Allah dengan raja. Padahal perbedaannya sangat jauh berbeda. Pertama, kalau raja iya benar kita butuh wasitah, butuh perantara. Ya, butuh orang. Kenapa? Karena raja tidak tahu apa-apa, dia tidak tahu kondisi rakyatnya secara detail, dia tidak tahu. Pertama, raja tidak. Kalau Allah Maha mengetahui seluruh yang terjadi. Jangankan kamu, binatang melata di dalam lubang di dalam bumi Allah tahu. Jangankan kamu, hewan di dasar lautan Allah tahu. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata tidak bisa ngatur rezekinya. Allah yang kasih rezeki. Dengan jumlah hewan melata mungkin triliunan banyak, Allah tahu rezekinya. Allah tahu secara detail. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi kecuali Allah yang tanggung rezekinya. Allah tahu kapan dia di dalam sangkarnya, Allah tahu kapan dia keluar, Allah tahu kapan dia kembali lagi. Allah tahu kapan dia lahirnya, kapan dia matinya. Allah tahu dari A sampai Z tentang hewan tersebut. Makanya Allah atur rezekinya seberapa sampai kapan Allah atur. Terus kamu bilang, lihat raja tidak sama, raja enggak ngerti. Kita mana bicara, mana tahu raja, mana tahu presiden pembicaraan kita, enggak tahu. Allah Maha tahu segalanya. Mereka berkata lagi, kalau raja benar raja sama kita, mungkin raja tidak kasihan sama kita, dia enggak kenal kita. Nanti perlu ada yang jelaskan, raja ini orang ini lagi begini, akhirnya oh kasihan ya, baru raja ngerti, ini butuh dikasihani. Kalau Allah Arhamur Rahimin, Maha Penyayang, tidak perlu ada yang kasih tahu, ini begini. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu terhadap anaknya, enggak perlu diajarin sama orang. Kalau raja iya perlu dikasih tahu. Terus raja itu kalau mau bantu rakyat jelata, karena diomongin oleh menteri, dia nggak enak sama menteri karena menteri punya jasa sama dia. Kalau dia menteri ngambek kerja, dia mungkin juga nggak bisa. Kalau Allah tidak butuh dengan siapapun, semua makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada namanya tidak enak di sisi Allah. Kalau raja ada nggak enaknya, nggak enak sama ini, nggak enak sama anu. Presiden juga demikian, nggak enak sama menteri ini, nggak enak. Mereka punya jasa, mereka dulu tim ini, tim suksesi lah macam-macam. Kalau Allah tidak ada begitu-begitunya. Ada begitu-begitunya.
Oleh karenanya ketika mereka mengatakan kita harus minta lewat ruh agar sampai kepada Allah, ini berarti mereka telah mengkiaskan, menyamakan Allah dengan makhluk, dan mereka secara tidak langsung merendahkan Allah, seakan-akan Allah tidak tahu kondisi ciptaannya, seakan-akan Allah tidak penyayang, seakan-akan Allah baru ngeh kalau dikasih tahu sama yang dekat-dekat dengan dia. Oleh karena itu syirik sangat berbahaya, karena di balik kesyirikan ada bentuk perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di balik kesyirikan ada bentuk perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilontarkan argumentasi yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin, ma na'budu illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah orang-orang saleh ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah, maka ini kebatilan. Allah tidak terima. Ala lillahi dinil khalis. Hanya bagi Allah agama yang murni, yang tahu tidak ada kesyirikan. Dan Allah celah mereka. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'budu illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah, mereka sembah dan mereka beralasan, berargumentasi, kami ini sembah, kami beribadah kepada sembahan-sembahan ini agar bisa dekat dengan Allah. Inilah kebatilan. Setelah Allah berkata, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah yang akan memutuskan di antara mereka atas perselisihan mereka. Di sini ada beberapa pendapat di kalangan tafsir. Allah mengatakan, Allah cukup mentahdid, maksudnya mengancam mereka. Silakan kalian ngomong alasan ini, alasan anu. Ingat, Allah akan menghukum di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Innallaha yahkumu bainahum. Sesungguhnya Allah akan menghakimi mereka di hari persidangan nanti, di hari kiamat kelak, fima hum fihi yakhtalifun, pada perkara yang mereka perselisihkan. Nah, beberapa pendapat di kalangan para ahli tafsir. Apa maksudnya Allah menghukum di antara mereka yang saling berselisih ini? Siapa mereka ini? Pendapat pertama, maksudnya Allah menghukum antara musyrikin dengan kaum muslimin. Kalian sekarang silakan melakukan kesyirikan. Nanti hari kiamat kelak nampak orang muslimin masuk surga, kalian masuk neraka. Ini pendapat. Banyak ahli tafsir berpendapat maksudnya Allah menjadi hakim di antara kaum muslimin yang bertauhid dengan kaum musyrikin. Pendapat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadi hakim antara kaum musyrikin yang berselisih karena mereka dalam kesyirikannya bermacam-macam jalannya. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah hewan. Mereka nanti hari kiamat kelak Allah putuskan mereka semua musyrik dan semua jalan yang mereka tempuh adalah kebatilan. Ini tafsiran kedua. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah menjadi hakim di antara mereka atas kerancuan mereka, metode kesyirikan mereka yang bermacam-macam. Pendapat ketiga mengatakan innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah menjadi hakim di antara mereka, yaitu Allah akan ambil karena mereka menyembah Uzair, mereka menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah Nabi Muhammad. Maka semua yang mereka sembah ini dimasukkan surga, sementara yang menyembah dimasukkan dalam neraka jahanam. Kalian menyangka kalian menyembah orang-orang soleh ikut masuk surga? Tidak, orang soleh masukkan surga, para penyembah masuk neraka jahanam. Ini semua adalah ancaman yang Allah berikan kepada, yang Allah sebutkan kepada orang musyrikin agar mereka berhenti, karena mereka mungkin sekarang nyaman dan tentram, bersenang-senang, tapi ingat ada hari kebangkitan. Dan ketika hari kebangkitan Allah akan memberi keputusan di antara mereka. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan beri petunjuk kepada orang yang pendusta lagi kafir, lagi ingkar. Ini dalil bahwasanya dusta menghalangi hidayah. Dusta menghalangi hidayah. Orang yang sudah sering berdusta semakin jauh hidayah darinya. Apalagi sudah stempel sebagai pendusta, hidayah akan sulit baginya. Kecuali yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah kepadanya. Tapi hukum asal orang sering berdusta ini sulit dapat hidayah, sulit. Biasanya dapat hidayah itu orang yang mencari kebenaran, yang jujur namun masih ada kerancuan, masih terkena syubhat. Tapi kalau dia jujur, biasanya dikasih petunjuk. Tapi kalau memang dia dusta, ikut hawa nafsu, susah dapat petunjuk. Susah dapat petunjuk. Jadi Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang pendusta dan juga kafir, suka mengingkari. Taib, ini dalil sebaliknya, berarti mafhum mukhalafahnya, berarti orang yang jujur dan orang yang bersyukur akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini agak sedikit masalah akidah ya. Mungkin ibu-ibu agak sulit, tapi saya mau sampaikan saja karena saya menyampaikan maksudnya supaya nanti ditranskrip suatu saat bisa diulangi lagi, dibaca.
Ini dalil juga bahwasanya bantahan terhadap orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah itu, mungkin ibu nggak ngerti Qadariyah itu apa, tapi saya jelaskan sedikit saja. Orang Qadariyah itu mereka meyakini Allah tidak punya andil dalam memberi petunjuk kepada siapapun. Allah ciptakan, Allah biarkan. Ibarat kalau seorang buat robot, robotnya dilepasin begitu saja. Satu robot belok kanan, satu robot belok kiri. Allah tidak punya urusan. Ini tidak benar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Allah menciptakan dan Allah mengarahkan. Yang beriman Allah kasih petunjuk, yang tidak beriman, yang pendusta Allah tidak kasih petunjuk. Ya. Mereka ingin menjelaskan keadilan, tapi tidak bakalan bisa. Kata mereka, Allah dan makhluk ibarat seorang bapak yang punya anak tiga, yang punya anak dua, yang dua-duanya dikasih pedang yang sama. Kemudian yang satu jadi berjihad, yang satu jadi perampok. Yang salah bukan bapaknya. Bagaimana kita bantah? Kita bilang kalau anaknya sama persis, pedangnya sama persis, on the deal-nya sama persis, pasti outputnya juga sama persis. Kalau inputnya sama persis, outputnya bisa beda, berarti ada yang mempengaruhi dari luar. Kalau tidak ada yang mempengaruhi dari luar, pasti outputnya sama persis. Ibarat orang bikin boneka dua, sama persis, bahannya sama persis, baterainya. Kalau dinyalain cereng, pasti jalannya sama, nggak akan berbeda. Kecuali ada yang mempengaruhi dengan membelokkan ke kanan, satu belok ke kiri. Ya. Ibarat kita ini kalau sama persis, kita sama Fir'aun sama persis, pasti outputnya sama, tapi ada bedanya. Allah kasih perbedaan. Kenapa Allah kasih beda? Itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Tapi maksud saya, kita dapat hidayah bukan semata-mata usaha kita, tapi Allah memberi apa? Petunjuk. Maka ketika Allah berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar," Allah tidak beri petunjuk kepada pendusta dan orang kafir, maka mafhum mukhalafahnya kebalikannya, berarti Allah memberi petunjuk kepada orang yang jujur dan suka bersyukur. Siapa yang jujur suka bersyukur akan diarahkan kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir kita bahas pada kesempatan kali ini, satu paragraf ini, "Lau aradallahu ayattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha, subhanahu wallahul wahidul qahhar." Kalau Allah berkehendak untuk mengambil anak, maka Allah akan pilih dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah kehendaki. Maha suci Allah, huwallahul wahidul qahhar, Dia Maha Esa dan Maha Kuasa, Maha menundukkan. Artinya Allah menjelaskan kejahilan orang-orang musyrik ini. Orang musyrik ini menjadikan malaikat sebagai anak-anak. Ada yang mengatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Yahudi mengatakan Uzair sebagai anak Tuhan. Yang lebih parah orang musyrikin jahiliyah. Mereka mengatakan berhala Lata, Manat dan Uzza ini semua putri-putri Allah. Kata Allah, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra, alakumudz dzakar wa lahul untha, tilka idzan qismatun dhiza." Apakah kalian menjadikan Lata, Uzza dan Manat adalah putri-putri Allah? Kalian bilang Allah punya putri-putri. Putri-putrinya adalah Lata, Uzza, Manat. Sementara kalian sini kalau punya anak perempuan kalian bunuh. Kalian tidak mau pingin punya anak perempuan. Kalian tidak suka punya anak perempuan, tapi kalian bilang Allah punya anak perempuan. Tilka idzan qismatun dhiza, ini pembagian yang tidak adil. Kata Allah, kalaupun Allah pingin punya anak, bukan seperti kalian jadikan berhala-berhala sebagai apa? Anak-anak Allah. Allah akan pilih dari makhluk yang Allah kehendaki untuk menjadikan sebagai anak Allah. Tapi ini mustahil. Kata Allah, subhanah, maha suci Allah. Allah tidak butuh anak. Ya. Karena Dia Maha Esa. Allah tidak butuh anak. Makanya setelah itu Allah mengatakan huwallahul wahidul qahhar, Dia Maha Esa dan Dia Maha menguasai. Dan konsekuensi dari Maha Esa tidak boleh punya anak. Kalau dia punya anak berarti dia tidak esa, karena anaknya pasti mirip dengan dia. Sebagaimana dia berhak diibadahi, anaknya juga pasti berhak untuk diibadahi karena sama, namanya anak sama bapak sama. Makanya Allah menafikan, Allah tidak mungkin punya anak. Allah mengatakan huwal wahid, Allah Maha Esa, tidak mungkin punya anak. Al-Qahhar, Maha Kuasa. Karena kalau Allah ternyata punya anak, berarti yang berkuasa bukan Dia sendiri, pasti ada lagi yang berkuasa. Anaknya juga berkuasa. Sehingga hilanglah keesaan dan hilanglah sifat Maha Kuasa, karena ada yang lain berkuasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, kenapa seorang butuh anak? Karena dia butuh pada anak tersebut. Dia butuh bahagia dengan anak tersebut. Dia butuh canda. Seperti kita manusia lah. Dia butuh mewarisi ilmu kita. Dia butuh meneruskan pekerjaan kita. Allah tidak butuh itu semua. Dia Al-Qahhar. Tidak butuh dengan yang mewarisi dia. Yang ngurusin tidak perlu. Maka Allah Al-Wahidul Qahhar. Allah tidak punya anak. Dia Maha Esa.
dan dia tidak pantas punya anak. Seandainya pun kalau dia ingin punya anak bukan seperti yang kalian pilih, tapi ternyata Allah tidak punya anak. Allah hanya menjelaskan kalian itu jahil. Kejahilan dari dua sisi. Kejahilan pertama bilang Allah punya anak, yang kedua anak Allah yang kalian angkat juga ngawur-ngawur, tidak pantas jadi anak Allah Subhanahu wa taala, tidak seimbang dengan, tidak bisa, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Nabi Isa sebagai anak Allah. Gimana Nabi Isa? Nabi Isa lapar, Nabi Isa haus, Nabi Isa ketakutan, Nabi Isa dikejar-kejar, Nabi Isa mati. Gimana mau menjadikan anak? Anak enggak seperti itu. Kalau anak itu mirip-mirip dengan bapaknya seharusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Suci tidak punya anak. Jadi saya ulangi lagi, Allah menyebutkan ini bukan berarti Allah mempunyai anak, enggak. Tapi untuk menjelaskan kejahilan orang-orang musyrikin dari dua sisi. Pertama, kalian jahil karena Allah tidak punya anak. Kalian bilang Allah punya anak. Kejahilan kedua, kalian milih ini jadi anak Allah juga salah pilih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.